Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Rizal Matapani, NIM 2280190004. Video ini saya buat sebagai pemenuhan mata kuliah perencanaan pembelajaran fisika, yang mana pada bulan lalu saya sendiri telah membuat perencanaan pembelajaran untuk SMA, dan saya membuat materi bab pengukuran. Nah, sebelumnya tugas mata kuliah ini ditugaskan untuk mencoba mengajar di kelas, karena Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19, maka pembelajaran dilakukan di rumah. Dan video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas tersebut. Dan di sini saya dari Pendidikan Fisika Untirta kelas A, angkatan tahun 2019. Baik, langsung ke materi. Saya di sini akan membahas materi pengukuran besaran dan satuan sesuai dengan RPP yang saya buat sebelumnya. Teman-teman pasti pernah mendengar kata, kalau di zaman dulu ya, di zaman dulu pasti ada kata untuk mengukur itu biasanya 1 jengkal. Kalau enggak 1 jengkal, orang itu biasanya 1 kaki. Nah, pengukuran tersebut dilakukan pada zaman dulu gitu. Kalau pada zaman sekarang sudah jarang, karena memang para ilmuwan sudah menetapkan ukuran-ukuran, misalkan dengan 1 meter ataupun sebagainya. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman simak materi berikut ini. Nah, kita di sini akan membahas materi tentang pengukuran besaran dan satuan. Sebelumnya kita akan membahas tentang pengukuran terlebih dahulu. Apa sih itu pengukuran? Nah, di sini sudah ada. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, untuk pengukuran ini pastinya ada yang dinamakan alat ukur untuk dapat melakukan pengukuran dalam fisika. Selanjutnya adalah besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur serta dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Besaran berdasarkan cara memperolehnya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama ada besaran fisika. Besaran fisika yaitu besaran yang diperoleh dari pengukuran. Karena diperoleh dari pengukuran, maka harus ada alat ukurnya. Misalnya, kita mengukur massa yang merupakan besaran fisika dan dapat diukur menggunakan derajat. Nah, untuk besaran fisika ini sudah jelas, sudah ada dari pengaturannya, sudah ada angka nilai yang mutlak yang jelas. Yang kedua ada besaran non fisika, yaitu besaran yang tidak diperlukan alat ukur, misalnya perasaan sedih, gembira, jatuh cinta dan sebagainya gitu. Karena hal itu merupakan perasaan yang tidak dapat diukur dan tidak dapat dinyatakan dengan angka dan satuan. Kalau misalkan besaran non fisika ini dia itu yang biasa kita rasakan sehari-hari tentang perasaan. Misalkan saya jatuh cinta karena dari orang dengan orang itu tingkatnya berbeda-beda, maka dari itu disebut dengan besaran non fisika. Selanjutnya kita akan membahas tentang besaran fisika. Besaran fisika ini terbagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditentukan sebelumnya dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Ada 7 macam jumlah besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, kuat, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sedangkan besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Penting untuk besaran ini harus menggunakan rumus-rumus tertentu. Contoh besaran turunan adalah luas, volume, kecepatan, gaya, usaha, energi, tekanan, percepatan, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang satuan. Satuan adalah acuan atau pembanding suatu besaran. Satuan terdiri dari 2 macam, yaitu satuan MKS atau satuan SI disebutnya,
meter kilogram sekon, dan satuan CGS atau centimeter gram sekon. Nah, di sini terdapat besaran pokok dan besaran turunan beserta satuannya. Pertama kita membahas tentang besaran pokok. Yang pertama ada panjang, satuan SI atau MKS-nya meter, singkatan M, satuan sistem CGS-nya centimeter, disingkat centimeter. Yang kedua ada massa, satuan SI-nya kilogram, singkatan KG, satuan sistem CGS gram, singkatan G. Yang ketiga ada besaran pokok waktu, satuan SI-nya detik, singkatan S, satuan sistemnya CGS, satuan sistem CGS detik, singkatannya S, sama aja ya kalau waktu. Yang keempat ada suhu, satuan SI-nya Kelvin, singkatan K, satuan sistem CGS Kelvin, singkatan juga K, sama. Yang kelima ada kuat arus listrik, satuannya ampere, singkatan A, status sistem CGS state ampere, singkatan state A. Yang keenam ada intensitas cahaya, satuan S-nya kandela, singkatan CD, satuan sistem CGS kandela, sama aja singkatan CD. Yang terakhir ada jumlah zat, satuan S-nya kilomol, singkatan K mol, satuan sistem CGS mol, singkatan mol. Yang selanjutnya ada besaran turunan. Bisa diperhatikan semuanya bahwa di besaran turunan ini merupakan turunan dari besaran pokok. Contohnya yang pertama ada luas. Luas itu didapatkan dari panjang kali lebar, penjabaran dari besaran pokok. Dan satuan sistem MKS-nya meter kuadrat. Kita melihat di sini misalnya kecepatan perpindahan dibagi waktu, maka karena perpindahan itu meter dan waktu itu adalah sekon, maka M per S untuk satuan sistem MKS-nya. Dan seterusnya untuk besaran turunan ini diturunkan dari besaran pokok. Nah, ini ada tips mengingat besaran pokok, karena memang dalam mengingat besaran pokok ini susah-susah gampang gitu. Gampang diingat, gampang juga biasanya lupa. Nah, ini untuk supaya tidak mudah lupa, dan kalaupun lupa bisa gampang ingat lagi. Untuk memudahkan kalian mengingat besaran-besaran pokok, gunakan cara seperti berikut. Kalian hanya mengingat tentang kata-kata SMP jiwa. Pokoknya kalau misalkan kita mau mengingat besaran pokok apa aja, kita ingat aja SMP jiwa. S itu suhu, M itu massa, P itu panjang, J itu jumlah zat, I itu intensitas, W itu waktu, A itu arus. SMP jiwa. Tadi penjelasan mengenai pengukuran besaran dan satuan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.